Bab 61 Fantasi Keluarga Xia. Berita bahwa Lu Zongzeng membawa orang ke keluarga Xia bagaikan mantra yang membekukan semua orang di sana. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Lu Zongzeng membawa orang ke keluarga Xia, dia pasti ada di sini untuk membalaskan dendam putranya. Sudah berakhir, keluarga Xia sudah berakhir. Nenek, kami takut. Kami tidak ingin mati. Semua ini salah Xia Simo dan Chen Fan. Kenapa kita harus menanggung akibatnya? Itu tidak adil. Nenek, tolong cepat pikirkan solusinya, Nenek. Pada saat ini, terdengar ratapan di villa keluarga Xia. Mereka takut Lu Zongzeng akan melampiaskan amarahnya kepada keluarga Xia. Diam semuanya. Nyonya Tua Gao meraung marah, sekelompok orang tidak berguna yang hanya bisa bersuara ketika menghadapi masalah. Apakah itu akan membantu? Apakah itu akan menyelesaikan masalahnya? Semua orang di keluarga Xia terdiam setelah dimarahi oleh Nyonya Tua Gao. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Sekelompok sampah. Nyonya Tua Gao menatap Ye Bufan dengan ramah, "Bufan, apa yang dikatakan ayahmu? Apakah dia bersedia membantu keluarga Xia kita?" Tanpa menunggu Ye Bufan menjawab, Xiao Yan melompat keluar dan berkata, "Nenek, apa yang kamu bicarakan? Jangan khawatir, calon ayah mertuaku pasti akan membantu kita. Bufan, apakah menurutmu aku benar?" Wajah Ye Bufan menjadi gelap, dan dia berpikir, apa-apaan ini? Wanita ini, Xiao Yan, benar-benar mengira bahwa sekte dokter ilahi mereka adalah raja dan dia hanya menjual obat palsu. Jika bukan karena tanah di zona pengembangan Villa Wang Jiangshan, dia pasti sudah menendang wanita ini ke tanah. Tanpa ekspresi, dia tergagap, "Ayahku sudah setuju untuk membantu secepatnya." Xiao Yan tersenyum manis, "Bufan, kamu dan ayah mertuamu benar-benar hebat," aku mengacungkan jempol. Setelah berkata demikian, dia berbalik dengan bangga, mengenakan mahkota burung phoenix dan jubah merah, dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya membusung, dan berkata dengan bangga, "Semua orang mendengarnya, kan? Calon ayah mertuaku setuju, dan dia sudah membantu keluarga Xia. Mungkin, Lu Zongzeng datang ke keluarga Xia kali ini hanya untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Lihatlah betapa takutnya kamu." Dia memegang tangan Ye Bufan dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Bufan, mereka benar-benar sekelompok orang yang picik. Mereka tidak tahu betapa hebatnya ayahku." Setelah mendengar perkataan Xiao Yan, Ye Bufan juga memikirkannya. Mungkinkah meskipun ayahnya memarahinya dengan kasar, dia sudah menelepon Lu Zongzeng dan memintanya untuk datang dan berbaikan. Jika Anda memikirkannya dengan cara ini, Anda dapat memahaminya. Menghadapi ayah tua ini, dia sangat terharu dan matanya berkaca-kaca. Pada saat yang sama, dia juga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, "Ya, ayahku memang memanggil Lu Zongzeng. Dia datang ke sini kali ini untuk berdamai dengan keluarga Xia." Untuk sesaat, ia menyilaukan dan bulan dikelilingi oleh bintang-bintang. Nyonya Tua Gao juga memiliki senyum yang cemerlang di wajahnya, "Bufan, ayahmu luar biasa. Kamu telah banyak membantu keluarga Xia. Bawalah orang tuamu ke acara kumpul-kumpul keluarga Xia suatu hari nanti. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka secara langsung. Itulah yang seharusnya kita lakukan, itulah yang seharusnya kita lakukan." Semua orang di keluarga Xia juga merasa bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Bahkan Xia Wenqiang dan istrinya keluar untuk pamer. Ye Bufan tersenyum elegan, "Nenek, hal terpenting sekarang adalah menyambut paman Lu, dan hal-hal lain dapat didiskusikan nanti." Oke. Nyonya Tua Gao mengucapkan 3 kata, "baik" berturut-turut, yang menunjukkan kekagumannya pada Ye Bufan. Ini adalah menantu yang baik dari keluarga Xia kita. Dibandingkan dengan Chen Fan yang tidak berguna yang hanya tahu bagaimana membuat masalah, kamu jauh lebih baik. Seseorang, tolong rapikan ruang tamu. Bufan, Wu Yan, ikut aku untuk menyapa bos Lu." Begitu mereka sampai di pintu, mereka melihat Lu Zongzeng bergegas masuk, dikelilingi oleh 4 asisten. "Nyonya Gao, apa kabar akhir-akhir ini?" Begitu Lu Zongzeng memasuki ruangan, dia menjabat tangan Nyonya Tua Gao dengan antusias. Sikapnya mengejutkan Nyonya Tua Gao. "Bos Lu, apa yang sedang Anda lakukan?" Nyonya Tua Gao tidak dapat memahami sikap Lu Zongzeng dan berkata tergesa-gesa, "Bos Lu, kehadiranmu di sini benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Xia kita. Apakah Tuan Lu baik-baik saja? Kejadian hari ini adalah kesalahan keluarga Xia. Saya minta maaf kepada Anda di sini." "Nyonya Gao, tolong jangan katakan itu." Lu Zongzeng berkata dengan tergesa-gesa, "Orang yang salah dalam masalah ini adalah putraku yang kejam. Dia benar-benar berani mengincar Nona Xia. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kali ini aku datang ke sini untuk meminta maaf kepada putraku. Aku harap Anda, Nyonya Tua Gao, akan bermurah hati dan tidak mengganggu putraku yang kejam." Selagi berbicara, Lu Zongzeng melambaikan tangan kepada orang-orang di belakangnya. Bab 62 Siapa Saudara Fan. Keempat orang di belakangnya langsung melangkah maju, masing-masing memegang piring yang dilapisi sutra merah di tangan mereka. Mengantarkan. Burung Phoenix terbang, dengan sisir emas. Burung Phoenix datang, dan ada jepit rambut Phoenix emas. Semoga beruntung dan bernasib baik, Sempoa Giok. Seekor naga dan seekor burung Phoenix, sepasang gelang emas.
Hadiah uang tunai, 990.000. Semua orang di keluarga Xia tercengang. Tanpa menghitung uang tunai, total nilai hadiah ini lebih dari 5 juta. Bahkan Nyonya Tua Gao yang telah terlatih dalam pertempuran tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Zongzeng saat ini. Menurut prosedur normal, Lu Zongzeng seharusnya membawa orang ke keluarga Xia untuk meminta penjelasan, tetapi tiba-tiba dia datang membawa hadiah senilai lebih dari 6 juta untuk meminta maaf. Dia mencubit pahanya sendiri sekuat tenaga untuk memastikan bahwa ini bukan mimpi. Namun, hatinya masih sangat terkejut hingga dia berdiri di sana cukup lama tanpa bisa bereaksi. Xiao Wenqiang dan Deng Hongjun datang dan menatap Nyonya Tua Gao. Bu Fan mulai berlaku. Xiao Wuyan langsung bereaksi dan tersenyum. Ya, memang begitulah adanya. Kalau tidak, mengapa bos Lu datang jauh-jauh ke sini untuk meminta maaf? Xiao Wuyan menatap Ye Bufan dengan penuh kasih sayang dan berkata, Bufan, harus kuakui, ayah memang hebat. Ye Bufan merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya bisa membuat Lu Zongzeng datang ke keluarga Xia, apalagi memberikan hadiah dan meminta maaf. Tetapi, hal-hal benar-benar terjadi, dan dia harus percaya bahwa ini adalah hasil usaha ayahnya di balik layar. Aku tidak pernah menyangka ayahku begitu hebat. Ye Bufan mengangkat kepalanya dengan nada merendahkan, tentu saja, ayahku adalah dokter terbaik di Sanjiangshan, jadi seharusnya aku memiliki wajah kecil ini. Nenek, pergilah dan sapa paman Lu. Nyonya Tua Gao akhirnya bereaksi, berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Bos Lu, lihatlah dirimu, kamu datang begitu saja, tetapi kamu membawa hadiah yang begitu mahal, betapa memalukannya itu. Lu Zongzeng segera menggelengkan kepalanya, tidak, ini hanya hadiah kecil, tidak layak disebut. Setelah itu, dia meminta asistennya untuk mengambil kontrak, Nyonya Gao, ini adalah kualifikasi pendaftaran untuk kompetisi desain busana ini. Sekarang, sebagai penyelenggara kompetisi desain busana ini, saya dengan tulus mengundang keluarga Xia untuk berpartisipasi. Dan, aku berjanji bahwa dimanapun posisi keluarga Xia dalam kompetisi desain busana ini, mereka akan menjadi salah satu mitra terpenting keluarga Lu kita. Seluruh keluarga Xia terdiam. Bukankah kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba? Bahkan lebih membahagiakan daripada kue yang jatuh dari langit. Melihat tidak ada seorang pun di keluarga Xia yang mengatakan sepatah kata pun, Lu Zonggao merasa panik. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Nyonya Tua Gao, apakah Anda tidak puas dengan ini? Nyonya Tua Gao melambaikan tangannya, tidak, kami sangat bahagia, bagaimana mungkin kami tidak puas? Bagus, hati Lu Zongzeng akhirnya tenang. Qian Dejiang memberinya dua saran, singkirkan Li Tai dan minta maaf kepada Chen Fan serta minta pengampunan. Jika semua orang tidak keberatan, silakan tanda tangani. Nyonya Tua Gao dengan gembira memanggil Xiao Wuyan dan memintanya untuk menandatangani. Apakah Anda Nona Xia? Lu Zongzeng menatap Xiao Wuyan dari atas ke bawah. Meskipun si pecundang Lu Wei telah menyakiti istri saudara Fan, dia tidak tahu seperti apa rupa istri saudara Fan. Lagi pula, jika dia adalah pacar kakak Fan, maka meminta maaf padanya secara langsung akan jauh lebih baik daripada meminta maaf kepada keluarga Xia. Ya, saya Nona Xia, burung phoenix dari keluarga Xia. Xiao Wuyan buru-buru berkata, Bos Lu, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Mohon bermurah hati dan jangan ganggu keluarga Xia kami. Lu Zonggao hampir yakin bahwa orang di depannya adalah istri saudara Fan, Xia Simo. Orang yang salah adalah putranya yang tidak berguna, bagaimana dia bisa meminta Xia Simo untuk meminta maaf? Dia berkata dengan tergesa-gesa, Nona Xia, masalah ini adalah kesalahan putraku yang kejam. Aku sudah memberinya pelajaran. Jadi, saya harap Nona Xia bisa bermurah hati. Dan, tolong sampaikan beberapa kata yang baik kepada saudara Fan agar dia tidak marah. Semua orang di keluarga Xia tiba-tiba merasa seperti orang yang tidak berguna. Saudara Fan. Mungkinkah pecundang itu Chen Fan? Bersambung.